Kisah perjalanan gaib, kereta api mayit. Kisah ini bermula dari salah satu stasiun kereta api di daerah yang tidak bisa disebutkan oleh penulis. Stasiun kereta api itu cukup luas dan bersih. Jika orang memandang, tidak ada yang aneh dari stasiun kereta api itu. Orang berlalu lalang untuk melakukan perjalanan mereka. Kereta datang silih berganti. Orang-orang terkadang antri mengular untuk masuk ke dalam gerbang kereta. Malam itu, kebetulan aku mendapatkan tugas dari bosku untuk melakukan perjalanan dinas keluar kota yang mengharuskanku untuk naik kereta di stasiun ini. Karena perjalananku ini cukup mendadak, sehingga mau tak mau, aku hanya dapat seat kosong tiket kereta pada pukul 21.30 malam. Suara koperku berdecit keras ketika menabrak sesuatu di lantai stasiun. Ternyata koperku menabrak sesuatu seperti tongkat besi yang ditaruh sembarangan di tengah jalan. Tongkat itu berwarna hitam dan berlumut. Aku heran, siapa yang menaruh tongkat kotor ini di jalan yang ramai dilalui para penumpang? Sambil terus berjalan, aku mengecek tiketku. Masih pukul 21. Aku duduk di peron. Ku sandarkan koperku, kemudian aku mencari HP-ku. Aku heran sekali. Di stasiun ini sama sekali tidak ada sinyal internet. Ku coba untuk refresh HP lagi. Namun anehnya, HP-ku berkedip-kedip. Ku matikan HP-ku sambil terus memikirkan, kira-kira besok akan seperti apa pertemuan dengan bos besar perusahaan pertambangan yang akan aku temui. Aku tak habis pikir, kenapa bosku memilihku untuk menemui perusahaan pertambangan itu. Padahal sudah jelas-jelas bahwa kerjasama ini sama sekali tidak menguntungkan perusahaan. Pikiran itu buyar seketika. Aku melihat ada nenek-nenek berambut putih lewat di depanku. Nenek itu kelihatan lelah. Rambutnya disanggul seperti orang zaman dulu. Ia membawa tas kecil. Ketika ia mendekat, baunya wangi sekali. Nenek itu duduk di seberangku. Kami saling menatap. Namun aku enggan untuk berkata-kata. Pikiranku sudah penuh dengan hal kerjasama dengan perusahaan pertambangan itu. Anehnya, nenek itu tersenyum kepadaku. Tangannya gemetar membuka tasnya yang sudah ditambal sana-sini. Ia mengeluarkan tiket kereta api yang sudah lusuh. Mungkin tiket itu sempat terjatuh dan terinjak. Dengan tangan gemetarnya, ia menunjukkan tiket kereta itu kepadaku. Aku merespon, walau agak tidak bersemangat. Iya nek, ada apa? Tanyaku, sambil terus memperhatikan tiket lusuhnya. Coba lihat nak, apa benar tiketku ini? Katanya dengan suara lirih. Dalam hatiku, kasihan juga nenek ini. Sudah tua begini, masih saja naik kereta sendiri. Di mana anak dan cucunya? Aku meraih tiket lusuh itu. Kulihat tiket itu sama persis seperti punyaku. Sudah betul nek. Habis ini keretanya mau berangkat. Ayo nek, kebetulan tempat duduk kita berseberangan. Kataku yang mulai merasa iba pada nenek ini. Ku bantu ia untuk berdiri dan berjalan menuju pintu gerbong kereta. Di dalam gerbong, penumpang sudah mulai memenuhi beberapa kursi. Aku akhirnya menemukan tempat dudukku. Nenek itu ku persilahkan duduk. Kebetulan, di kursiku dan kursi nenek itu kosong. Aku duduk di pinggir sebelah jendela. Kulihat keluar. Aku melihat ada koper tersandar di kursi. Koper itu sama persis dengan koperku. Kemudian aku baru tersadar bahwa koperku memang belum kubawa, karena tadi aku membantu nenek itu berjalan. Sial, kataku.
Aku melirik jam tanganku. 21.25. 5 menit lagi kereta akan berangkat. Tanpa koper itu, aku akan jadi gelandangan selama 3 hari. Baju-baju untuk pertemuan dan semua peralatan ada di sana. Aku berdiri untuk segera keluar. Tiba-tiba tangan nenek itu menghentikanku. "Jangan nak, jangan diambil kopernya," kata nenek itu. Aku tidak bisa berpikir panjang. Dengan langkah secepat kilat, aku berlari keluar menuju koperku yang ketinggalan. Kemudian ketika dengung kereta berbunyi, aku sudah berada di tempat dudukku lagi. Aku menghela nafas panjang. Hampir saja koperku ketinggalan. Ku sandarkan punggungku di sandaran kursi. Kereta mulai melaju perlahan, meninggalkan stasiun. Suasana gerbang sunyi senyap, padahal kulihat ada beberapa penumpang. Aku sibuk mengambil koperku hingga aku baru sadar nenek tadi sudah menghilang dari tempat duduknya. Aku heran, kemanakah gerangan nenek tadi? Apa ia berpindah tempat? Sudahlah. Pasti dia lupa lagi dan berpindah ke gerbong lain. Pandanganku mengarah kepada sosok tinggi besar yang ada di depanku. Jantungku hampir copot melihat ada seorang lelaki berwajah aneh yang tiba-tiba saja duduk di depanku. Rasanya masih sebentar aku menoleh mencari keberadaan nenek itu. Tiba-tiba saja lelaki ini berada di sini. Lelaki itu diam, tapi matanya mengawasiku dari bawah sampai atas. Pakaiannya seperti pakaian zaman 90-an. Ada banyak bintik-bintik hitam seperti cacar yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Sebenarnya aku juga tak nyaman melihatnya. Kualihkan pandanganku menuju ke jendela. Namun tak berselang lama, lelaki itu tiba-tiba mengeluarkan suara. "Salah kereta awakmu," katanya dengan nada berat tapi datar. Jujur aku tidak paham maksudnya apa. Aku terlahir bukan dari Jawa, jadi sama sekali tak paham bahasa Jawa. Untuk menunjukkan bahwa aku mendengarnya, aku hanya mengangguk sambil meringis. Lelaki itu kini mendekatkan wajahnya. Aku bisa mencium aroma tubuhnya yang berbau amis dan busuk. "Salah kereta awakmu." Dia mengulangi kata-katanya tadi. Aku semakin sebal. Aku menengok ke belakang. Inisiatif, aku bertanya ke penumpang di belakangku yang kebetulan seorang wanita. "Mbak, permisi, boleh saya tanya?" Aku berdiri sambil bertanya kepada penumpang wanita itu. Ketika penumpang wanita itu menoleh, langsung merinding seluruh tubuhku. Wajah wanita itu separuh rusak dan dipenuhi oleh darah. Matanya melotot menyeringai ke arahku. "Astagfirullahaladzim," seruku kaget. Aku memalingkan mukaku dan mendapati pria aneh tadi tiba-tiba memegang koperku dan berkata, "Salah kereta awakmu, salah kereta awakmu," serunya berkali-kali. Aku semakin panik. Anehnya, tidak ada satu penumpang pun di gerbong itu yang memperhatikan kegaduhan ini. Semuanya duduk, seolah tidak terjadi apa-apa. Kutarik koperku kuat-kuat yang akhirnya terlepas dari tangan lelaki aneh itu. Langsung saja aku enyah dari gerbong ini menuju ke gerbong di depan. Suasana ganjil dan ngeri yang terjadi di gerbong ini menandakan bahwa ada hal aneh yang sedang kualami. Koper terus kutarik, akhirnya aku masuk gerbong di depan. Dengan nafas masih terengah-engah, aku mencoba mencari kursi kosong. Belum juga aku mendapati kursi kosong itu, tiba-tiba lampu di gerbong kereta seketika padam. Aku memekik keras. Kulepaskan tanganku dari koperku. Aku mencari-cari ponselku dan akhirnya kunyalakan senter ponselku. Dalam sorotan senter ponselku yang tak begitu terang, tepat di depan mataku, berdiri sesosok pocong. Wajahnya rusak dan berlumuran darah. Aku bisa melihat jelas ulat dan belatung yang menggerogoti wajah pocong itu. Tanganku gemetaran, tak kuasa memegang ponselku. Akhirnya ponselku terjatuh. Suasana kembali gelap gulita.
Jantungku serasa mau copot, tapi anehnya, aku tidak bisa bergerak maupun berteriak. Suaraku serasa tercekat di tenggorokanku. Celaka, pikirku. Apa aku sedang bermimpi? Jika memang aku sedang bermimpi, aku berharap untuk segera bangun dari mimpi mengerikan ini. Aku berharap ada seseorang yang membangunkanku dari mimpi mistis ini. Dalam keremangan ini, mataku masih bisa melihat sosok putih yang ada di depanku, bahkan di sekelilingku, mulai menggeliat seperti kepanasan. Bau menyengat memenuhi gerbong kereta. Tanpa sadar, air mataku menetes. Suaraku yang tadinya tercekat, sekarang sudah bisa untuk berkata-kata. Tolong, tolong. Suaraku lirih, merintih ngeri melihat keadaanku yang terpojok. Tubuhku dikelilingi oleh pocong-pocong berbau busuk. Kain kafan busuk menempel. Tubuhku yang gemetar ini. Aku ambruk. Kulihat pocong-pocong di sekitarku melayang. Bau busuk itu membuatku mual. Kututup wajahku rapat-rapat. Aku sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pocong-pocong itu mulai menindihku. Kurasakan berat sekali. Aku melindungi diriku. Tanganku kulingkarkan di kepalaku. Aku mencoba menopang pocong-pocong yang menindihku. Aku menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba seperti terpental ke dimensi lain. Kereta api bergoyang hebat. Suara dengung kereta api sangat keras memekikkan telinga. Dalam sekejap, lampu menyala. Pocong-pocong itu telah menghilang. Aku masih merunduk. Aku memberanikan diri untuk berdiri. Kulihat tak ada siapapun di gerbong itu. Namun laju kereta semakin cepat membuatku terhuyung-huyung untuk berjalan. Kulihat di jendela kereta suasana yang berbeda. Kereta ini melewati bangunan-bangunan zaman dulu yang semestinya sekarang sudah berubah menjadi bangunan modern. Dengan sangat jelas, aku melihat gedung Cakrabuana yang dulunya sudah dibongkar dan sekarang menjadi mall terbesar di kota. Semuanya berubah menjadi bangunan-bangunan tua dan lama. Astaga, apakah aku tersesat di dunia gaib pada zaman dulu? Pikirku ngeri. Tetes-tetes air mata terus membasahi pipiku. Ku gapai koperku. Aku tak tahu harus kemana lagi. Aku takut untuk masuk gerbong di depanku. Trauma rasanya, mending di sini saja. Meski tak tahu lagi kemana kereta ini akan membawaku. Setelah suasana agak membaik, tiba-tiba saja kereta oleng lagi. Laju kereta semakin cepat dan tak terkendali. Aku hanya bisa berdoa sambil terus memegangi koperku. Tiba-tiba seseorang masuk dari gerbong lain. Orang itu terasa sangat familiar. Ayo nak, ayo kita keluar dari sini. Seru nenek-nenek yang ternyata tadi kutolong ketika masuk ke dalam kereta. Aku bergegas mengikuti nenek itu. Tanpa berkata-kata, kami berdua berjalan melewati gerbong demi gerbong yang kosong melompong hingga ke ujung gerbong. Bagaimana, Nek? Kereta ini tidak bisa berhenti. Seruku. Tutup matamu, nak. Seru nenek itu. Apa? Kataku heran. Sudah, percayalah padaku, nak. Tutup matamu. Seru nenek itu sekali lagi. Aku tidak punya pilihan lain. Aku menutup mataku. Nenek itu tiba-tiba mendorongku. Aku terpental dan terhenyak sangat kaget. Mataku berkedip-kedip tak percaya. Aku duduk di peron kereta api yang tadi. Tiba-tiba ponselku berdering. Telepon dari bosku. Iya pak. Tolong di cancel ya. Kamu gak usah berangkat. Kata bosku tergesa. Loh pak, kenapa pak? Jawabku masih dalam proses menyadarkan diriku dari mimpi buruk yang baru saja aku alami. Kamu gak buka grup WA ya? Aduh, kemana aja sih kamu ini? Jawab bosku kesal. Aku berdalih. Maaf pak, ponsel saya baru saja ngeheng, jadi belum sempat buka-buka. Jawabku agak kesal juga. Ya udah, cepet dibuka ya chatnya. Kata bosku kemudian menutup teleponnya. Aku masih setengah sadar dari tidurku yang sungguh terasa sangat lama tadi.
Aku melihat jam menunjukkan pukul 21.30. Aku kaget dan heran. Jadi, aku tadi cuma bermimpi. Kemudian bertemu nenek-nenek aneh itu juga. Itu juga mimpi. Gila, pikirku. Aku membuka grup WA. Ternyata chat dari bosku sudah dari maghrib tadi. Ada sekitar 15 panggilan tak terjawab dari bosku. Aku membuka chat dari bosku. Aneh sekali. Kenapa chat dari jam 6 sore tadi barusan masuk? Ku baca chat itu dengan ekspresi ngeri yang luar biasa. Vina, ada kabar duka. Ada kecelakaan kereta di sekitar perusahaan tambang. Kebetulan bos tambang itu salah satu korban tewas. Jadi dibatalin aja ya. Kamu gak usah pergi ke sana. Kita tunggu info lanjutan. Begitulah kira-kira chat dari bosku. Tanganku langsung gemetar membaca chat dari bosku. Kecelakaan kereta. Apa ada kaitannya dengan mimpiku tadi? Pikiranku masih memproses info mengerikan itu. Tiba-tiba seseorang menempuk bahuku. Aku menoleh dan sangat-sangat kaget. Setengah mati. Nenek aneh itu ada di belakangku. Nenek yang ada di mimpiku tadi. Kan sudah kubilang, jangan diambil kopernya. Kamu sih bandel, serunya. Aku hanya diam gemetar. Ku ambil koperku dan aku segera enyah dari stasiun ini. Tamat.